Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas C6. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Indranti Ramadanti, NPM 101201708. Kemudian saya Gina Ruswida dengan NPM 101201709. Kemudian saya Rea Almira dengan NPM 101200164. Dan saya Alin Filipa Syaimanuddin dengan NPM 101200158. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasikan dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Apa tujuan utama manajemen keuangan? Tujuan utama manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan. Apa fungsi manajemen keuangan? Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama. Apa fungsi manajemen keuangan? Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang ketiga keputusan dividen. Berikut soal yang akan kami bahas yaitu tentang analisis laporan keuangan. Perlu diingat, current ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Tujuannya untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar atau utang lancar yang telah jatuh tempo. Kemudian quick ratio, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang yang segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid, atau rasio ini menunjukkan besarnya alat likuiditas yang paling cepat dan bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Di sini dengan saya Rea Almira akan membahas soal 1, di mana di dalam soal 1 kita harus mencari current ratio, quick ratio, perputaran persediaan, dan interest coverage. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu yang bagian A dulu, current ratio. Current ratio yang bisa kita tahu rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Di soal sebelumnya kita bisa lihat current asset adalah
12 juta rupiah. Nah, dibagi karena rumusnya current asset dibagi current liabilities, berarti kita harus membaginya dengan current liabilities. Current liabilities adalah 11 juta rupiah. Nah, jadi 12 juta dibagi dengan 11 juta, yaitu hasilnya 1,1 atau jika dipersenkan menjadi 110%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Gina. Soal nomor B diperintahkan untuk mencari quick ratio. Quick ratio rumusnya current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Seperti yang kita tahu, current assetnya adalah Rp 12 juta dikurangin inventory. Inventory adalah persediaan. Terdapat pada soal inventorinya adalah 1.500.000. Lalu dibagi oleh current liabilities Rp 11 juta. 12 juta dikurangin 1.500.000 hasilnya 10.500.000. 10.500.000 dibagi 11 juta. Hasilnya 95% atau 0,95. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu rumusnya cost of goods sold dibagi average inventory. Ini yang dimaksud adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, harga pokok penjualan di sini kan 6.300 dan persediaan di sini 1.500. Jadi 6.300 dibagi 1.500 hasilnya adalah 4,2x, atau kalau mau kita jadiin persenan berarti 420%. Yang D dicari interest coverage. Interest coverage rumusnya earning before interest and income tax atau yang disebut dengan EBIT dibagi interest charge atau disebut dengan biaya bunga. Di sini EBIT-nya 2.800.000 ditambah pajak 280. Pajak ini 10% dari penghasilan dibagi 400. Hasilnya 7,7x. Lalu pada soal berikut ini, yaitu terdapat soal cerita. Berikut soalnya. Sepanjang tahun 2016, laba bersih PT Sinar Abadi tercatat sebesar 3,5 miliar. Dalam tahun yang sama, ekuitas rata-rata pemegang saham PT Sinar Abadi tercatat sebesar 775 juta. Dari data yang ada, hitunglah besar ROE PT Sinar Abadi. Dapat diketahui, dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah mengenai ROE PT Sinar Abadi. Yang dapat diketahui bahwa rumus dari ROE yaitu ROE sama dengan dalam kurung laba bersih dibagi dengan ekuitas. Kemudian dikalikan dengan 100%. Dan dapat diketahui dalam soal cerita tersebut laba bersih yaitu sebesar 3,5 miliar. Lalu, ekuitas diketahui sebesar 775 juta. Lalu 3,5 miliar dibagikan dengan 775 juta. Dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 450%. Sehingga, jadi
besar W pada sinar abadi yaitu sebesar 450%. Soal ketiga, diketahui laba dari operasi perusahaan selama setahun. EBIT-nya 300, aktiva lancarnya 919 pada tahun 2020, aktiva tetapnya 878 pada tahun 2021. Kedua aktiva jumlahnya sama dengan total liabilities dan kapital. Yang ditanyakan adalah berapa besar ROA? Rumus ROA adalah EBIT dibagi rata-rata aktiva dikali 100%. Diketahui EBIT-nya 300 dibagi 919 ditambah 878 dibagi 2 dikali 100%. Mendapatkan hasil 300 per 1797 bagi 2 kali 100%. Lalu 300 per 898,5 dikali 100%. Jadi hasilnya 33,4%. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah-salah kata.